Dan kalah gitu ya. Kalah si Eiger lama. Dan parahnya dihapus. Eiger yang lama, yang jadul. Yang kaos kaki dan ikat juga. Tidak boleh lagi jualan atas nama Eiger. Ya, ada di DJKI-nya, statusnya dihapus oleh menteri. Wah. Kemarin kita kedatangan klien Jis. Ya. Nah, terus dia kan mau konsultasi soal pendaftaran merek tuh. Kebetulan usaha dia udah ada yang mirip dengan yang terdaftar gitu ya. Atau yang baru mau daftar juga gitu. Terus dia kan nanya kemarin tuh, Mas, kalau kita daftarnya belakangan, ini potensi diterima enggak? Kan kemarin kita jawabannya, wah kurang tahu nih, kita belum riset lagi soal itu. Gitu kan. Tapi sekarang harusnya udah selang 1 hari kita udah riset baca-baca nih. Ternyata ada brand yang daftarnya belakangan. Tapi dia mengalahkan brand yang sudah duluan. Sudah duluan daftar ya? Iya. Misalkan selang berapa bulan gitu mungkin? Enggak, ini udah puluhan tahun. Oh gitu? Iya. Dan brandnya Eiger. Oke. Eiger. Ya ibaratnya yang puluhan tahun aja bisa ngejar gitu ya, bisa terdaftar gitu. Apalagi ini yang mungkin jaraknya baru berapa bulan gitu. Ya. Masih potensial gitu ya. Ada ininya lah, ada alasannya nggak kenapa ada gitu? Iya. Oke. Bahkan pendaftaran yang lama ini dihapus sama DJKI. Oh gitu? Dihapus. Oke, bisa sampai gitu ya? Iya. Nah, jadi pertama ada namanya Eiger, brand Eiger. Dia daftar tahun 1987. 1987, oke. Nah, produknya kaos kaki dan ikat pinggang. Kaos kaki dan ikat pinggang? Ya, yang didaftarkan tuh. Sempat diperpanjang sampai 2 kali. Berarti hampir 20 tahun dia? Iya. Total kalau nggak salah tuh 32 tahun. 32 tahun? Sampai akhirnya ada Eiger yang kita kenal sekarang, brand outdoor ya? Outdoor gunung ya. Itu ngegugat brand ini. Oh gitu? Ya. Oke, gimana nih? Nah, seperti perpanjangkan brand Eiger ini 2 kali. Terus di sisi lain ada brand Eiger yang kita kenal sekarang tuh, yang brand outdoor gunung. Iya. Dia mulai mendaftarkan mereknya itu tahun 2002. Oke, berarti baru sekitar 20 tahun yang lalu ya? Ya. Nah, cuman si Eiger yang kita kenal sekarang ini lumayan brutal pendaftaran mereknya ini. Brutalnya gimana nih? Banyak kelasnya. Oh, kalau yang sebelumnya nih yang tahun 87 dia hanya ikat pinggang dan kaos kaki. Berarti brand Eiger yang daftar tahun 87 itu hanya brand ikat pinggang dan kaos kaki gitu ya? Nah, yang ini itu baju, terus banyak lah pokoknya. Itu bahkan sampai ratusan kelasnya pun dia pilih. Iya kan, tas, sepatu, celana, terus banyak banget kacamata bahkan mungkin. Iya, bahkan yang lain-lain pun yang di luar berpakaian dia daftarin. Nah, selain itu dia mendaftarkan banyak kategori bisnis ya. Habis itu dia daftarin, misalkan logo Eigernya versi warna biru, versi warna kuning, versi warna hijau, didaftarin semua tuh. Didaftarin semua. Si logonya juga. Si logonya. Ini ngeri sih nih. Dia daftarin semua itu. Kan kalau kita kan sempat bahas tuh, kalau daftar merek itu kan lebih ke nama ya. Ya. Kalau logo itu daftar haki ya. Ya. Nah ini dia daftar itu juga gitu ya. Daftarin warna-warnanya lah. Berbagai warna. Terus berbagai logo. Ada yang logonya kan gambar gunung aja gitu. Ada yang ada lingkarannya gitu. Iya. Pokoknya adalah cuplikannya nanti ya, bisa dilihat ya. Itu banyak banget brand ini daftar merek sampai mungkin kayaknya ratusan deh. Ratusan kali gitu ya. Ya tapi dia ini daftar tahun 2002 nih. 2002 mulainya. Nah, gak cuman di kayak di Indonesia daftar ternyata. Dia daftar juga di 27 negara. Dari 27 negara, nggak kira-kira deh. Ibaratnya daftar DJKI di luar negeri juga gitu ya? Bahkan di Mesir, di Cina,
Di Amerika, dia daftar juga dia. Oke. Wah, ngeri sih. Jadi daftar mereknya nggak tahu tanggung. Nah, cuman yang ketika dia si brand Eiger ini mau jualan kaos kaki dan ikat pinggang, buat daftarin itu ditolak sama DJKI. Karena udah ada duluan kan yang jadul ini. Nah, akhirnya dia menggugat melalui pengadilan. Kok gitu sih, kan yang duluan ini nih Eiger Ya, yang makanya. berarti yang ikat pinggang sama kaos kaki itu beda kelas nih sama yang kan beda ya, dia kelasnya banyak ya. Banyak. Ada kelas yang sama, kelas 25. Itu kan ikat pinggang, kaos kaki, terus itu gagal. Ya. Dia daftarin kelas 25 juga tapi tanpa kaos kaki dan ikat pinggang. Tapi berhasil. Cuman ketika mau mendaftarkan yang ini gagal gitu, yang ikat pinggang. Karena si Eiger ini bahkan daftar kelas 25 aja berkali-kali dia. Ada beberapa kali dia. Oke. Prosesnya udah berapa tahun berarti itu ya? Berarti sempat gagal juga dong di kelas yang 25 ini atau enggak langsung? Enggak, berhasil. Oh. Jadi dia daftar jadi kalau kita kan biasanya misalkan bisnis pakaian, ya kita pilih hampir ya kebanyakan yang mungkin kita jual lah gitu, misalkan topi, baju, kaos segala macam kita pilihin ya, walaupun kita nggak jualan itu. Iya. Nah tapi Eiger ini satu-satu daftarnya. Satu-satu, misalkan daftar kaos udah, nanti bulan depan daftar lagi, misalkan celana. Itu. Iya, boros. Ngeri gak? Parah sih, ngeri sih. Iya, pemborosan itu. Biasanya kan kita kalau ke klien gitu ya, dia itu ya bisa lah sampai 10 kategori lah ya. Ya. Meskipun kita rekomendasinya nggak terlalu banyak, tapi nggak sedikit juga gitu ya, nggak satu juga misalkan. Ya, biasanya kita kira-kira apa nih produk yang bakal dijual nanti ke depannya. Gak mungkin kan misalkan dia jualan pakaian cuma kaos aja gitu. Siapa tahu suatu saat jual celana juga gitu. Iya. Kita pilihin celana gitu. Ya ibaratnya kelas 25 nih. Ya. Dia cuma baru jualan kategorinya kaos aja. Ya. Kan kita nanya tuh, Mas, suatu saat bakal jual celana enggak? Atau jual aksesoris lainnya? Ya. Dia bilang, oh iya ada rencana buat jual celana, jual celana boxer misalkan, kaos kaki dan sebagainya gitu ya. Sebutlah dia ada 5 rencana ke depan. Ya kita tulis juga tuh ya. Kita pilih biasanya. Biar maksudnya kliennya nggak daftar lagi kan. Tapi si Eiger ini dia satu-satu ya. Ngeri juga sih ini. Ngeri ya. Ini. Oke. Nah, akhirnya karena dia terhalang si brand Eiger yang jadul ini. Ya kan di ini ya. Di ikat pinggang ini. Ikat pinggang sama kaos kaki ya. Akhirnya dia lewat jalur pengadilan tuh. Oke, gimana tuh? Lewat jalur pengadilan, itu kan jadi perdebatan ya. Ini kan benernya lama gitu. Iya, masalahnya kan ini kalau kita kan sering ngobrol ini kan. Ya. Ini udah duluan nih tahun 87. Makanya iya udah 2 kali perpanjang nih. Udah 2 kali perpanjang. Iya, dia pemegang merek yang sah dong. Benar. Oke. Nah, debat di situ. Ternyata si Eiger yang kita kenal sekarang ini menggunakan dalil bahwa Eiger yang sekarang itu adalah brand terkenal gitu. Masuk ke dalam brand terkenal. Jadi jadi brand yang itu kalah karena dia mendaftarkan nama brand terkenal. Dan yang lama ini, yang jadul ini. Kok parah sih? Logikanya gitu ya? Iya. Parah sih menurut saya sih. Karena contoh kayak misalkan kita mau mendaftarkan misalkan merek baju namanya Coca-Cola, itu sudah pasti ditolak. Emang ada peraturannya di DJKI. Misalnya kita jualan baju nih, mereknya Coca-Cola, itu pasti ditolak. Oke, ya karena kan udah ada brand yang terkenal Coca-Cola. Ya, dan itu ditulis di dalam peraturan DJKI. Nah, si Eiger ini yang kita kenal sekarang ini menggugat brand Eiger yang lama itu. Saya ini brand terkenal, dibilang gitu.
sehingga si brand yang lama ini kalah gitu. Ya, kalah terkenal. Dia kalah terkenal sebetulnya. Kalah terkenal, benar. Tapi secara ide pendaftaran dia harusnya ini dong punya kekuatan dong. Nah, itu mungkin kalah di marketingnya. Karena secara pasaran ya, di pasaran ketika ditanya secara di umum gitu ya, mana katanya tahu nggak kaos kaki namanya Eiger katanya. Pada nggak tahu masyarakat ini. Iya. Taunya Eigernya yang Eiger gunung. Iya. Nah itu menjadi bukti yang sangat kuat untuk menjatuhkan si Eiger yang lama ini. Ngeri sih. Kalau kayak gitu masih kayak permainan ini, Jis. Kapitalis yang besar, nah, itu ngalahin UMKM gitu. Bener. Ngeri sih. Masalahnya si Eiger ini dari pendaftaran mereknya aja udah ketahuan modalnya sangat banyak gitu. Iya gitu. Sangat banyak modalnya. Masalahnya kan dia, aku sih agak ini ya, agak lebih condong ke Eiger yang lama sih. Harusnya minimal tetap beriringan lah dua-duanya gitu ya. Iya, kalaupun misalkan ya Eiger yang besar ini ngalah lah harusnya dah. Untuk dua produk itu. Untuk dua produk itu deh harusnya. Dia udah dia udah pemilik saham menurut saya gitu. Bener. Meskipun secara marketing berarti gitu kan. Ya. Secara marketing, secara image kalah secara brand Eiger ini dengan Eiger ini gitu. Malahan seharusnya Eiger yang besar ini itu harusnya digagalkan dulu sama siapa? DJKI di kelas yang sama ya. Ya. Kalau beda kelas gitu ya masih oke. Benar. Tapi kalau di kelas yang sama, di kelas misalkan aksesoris nih. Ya. Kelas 25 misalkan aksesoris kayak gitu ya. Harusnya digagalin dia. Karena yang dialami oleh kita nih yang suka daftarin merek ya. Memang misalnya udah ada, kita daftar di kelas yang sama, itu pasti gagal. Iya kan gitu. Iya pasti gagal, tapi yang ini berhasil gitu. Tapi ini memang ini berhasilnya ini sih Jis, dia lewat jalur pengadilan, jalur gugatan. Yang dimana jalur gugatan ya mungkin secara finansial dia kuat. Nah itu, dan baru dia mulai menggugatnya juga 2019 dan 2020-an itu baru keluar hasilnya. Dan kalah gitu ya. Kalah si Eiger lama. Dan parahnya dihapus. Eiger yang lama, yang jadul. Yang kaos kaki dan tidak boleh lagi jualan atas nama Eiger. Ya, ada di DJKI-nya statusnya dihapus oleh menteri. Wah. Ngeri. Ada statusnya di situ kan, statusnya biasanya didaftar atau ditolak atau proses gitu ya apa gitu. Ini statusnya dihapus oleh menteri. Dihapus oleh menteri, sosok yang punya kuasa atau punya power lah ya, punya kekuatan gitu ya. Gimana sih? Aduh, aku sih agak ini ya. Jadi gini deh, kita dalam perspektif UMKM nih, UMKM kecil, kita daftar. Udah terdaftar dong, legal dong. Cuman bisnis kita ini ya berjalan, tapi enggak kecil-kecilan gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang yang pakai nama kita dengan modal besar. Dan dia tuh jadi, karena modalnya besar dia jadi terkenal duluan. Biaya marketingnya jor-joran gitu kan. Dan ya perlu diakui kualitasnya bagus misalkan gitu kan. Akhirnya orang tahu semua brand itu. Brand kita nih yang sama namanya akhirnya dilumat gitu. Dicaplok gitu ya di pengadilan. Agak gimana ya? Kurang adil ya. Aku sih rasanya ini terlalu kapitalistik gitu loh. Kok bisa-bisanya juga lagi DJKI atau sekelas menteri menghapus gitu loh. Kenapa enggak? Ya udah sih kasih aja itu mah gitu loh. UMKM misalkan udah kasih aja. Kamu banyak ininya. Produknya kan udah banyak tuh ya. Ya. Jatuhnya sih agak terlalu kejam sih. Iya, masalahnya dia udah 2 kali perpanjang gitu. Kalau selang cuman ya berapa tahun gitu ya. Tapi dia dapat kompensasi nggak?
Nggak ada kayaknya, nggak ada. Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Kita belum tahu beritanya, belum tahu prosesnya atau enggak ya? Tapi kayaknya sih nggak ada. Ya udah di stop aja tanpa harus ganti rugi ke ini. Misalkan ganti rugi tuh ke yang menang. Ya. Tapi ini mungkin nggak ganti rugi, tapi mereknya ngalah dihapus. Kayaknya sih gitu. Sih. Artinya kan gini, dia udah 2 kali perpanjang. Bener. Bisnisnya jalan dong. Nah, kan nggak mungkin dia nggak perpanjang. Kalau misalkan bisnisnya dia nggak jalan. Iya. Ini masalahnya bisnisnya masih jalan itu. Dan dia udah sadar juga tuh, oh kayaknya harus daftar merah gitu. Dia udah sadar juga. Dari awal, dari tahun 87 loh. Iya, bener. Parah sih. Aduh, oke, gini. Tapi ada ya, Jis, nanti screenshotan bahwa dia ada. sama menteri digugurkan. Ada. Biar orang lihat lah. Ya, gimana ya? Ngeri juga sih. Tapi ya kalau menjawab pertanyaan klien kita yang kemarin datang ya, ternyata ada tuh ya. Ternyata ada kasus itu dan brand yang terkenal gitu. Cuman mungkin kasusnya ya harus harus masuk dulu ke pengadilan mungkin kayak gitu. Ataupun ini dia daftar beda kelas, masih masuk akal gitu loh. Masih bisa didaftar. Misalkan Eger tadi kan, dia kelas aksesoris misalkan, kelas 25 nih ya. Terus Eger yang terkenal ini kelasnya kelas 30, kelas alat-alat gunung misalkan. Itu kan masih beda kelas nih. Masih bisa terdaftar kan gitu ya. Tapi kalau misalkan di kelas yang sama, nah itu mungkin harus di kelas yang sama dengan kategori yang sama bahkan gitu ya. Mungkin harus lewat jalur pengadilan ya. Benar. Nah, cuman pelajaran yang diambil nih ya, daftar merek aja nggak cukup sebenarnya. Oke. Memang bisnisnya itu harus secara branding harus kuat gitu. Secara marketingnya, brandingnya gitu. Nah ini Jis, buat aku ini jadi tidak adil tuh. Jadi tidak adil ya? Jadi tidak adil. Kita itu daftar merek justru untuk melindungi brand kita. Ya, benar. Gitu. Tapi masa salah gara-gara marketing gitu loh. Dia pemodalnya besar, marketingnya heboh gitu. Terus kita kalah sama itu gitu. Padahal kan kita udah itu yang tidak adil ya di situ. Tidak adil di situ benar sih. Karena bisa aja sih pelanggaran pasti ada lah. Ya. Karena kan dia perpanjang terus. Sampai 30 tahun kan? Iya, benar. Udah 30 tahun. Harusnya sih dia minimal dua-duanya jalan lah gitu ya. Tapi beda yang ini khusus ikat pinggang dan kaos kaki. Karena ada juga tuh brand yang jalan tuh yang kayak Vivo tuh, pom bensin dan HP itu kan. Dua-duanya tuh jalan. Iya. Ya Vivo pom bensin dengan Vivo HP ya. Iya. Nah itu dia dua brand dengan nama yang sama, daftar merek, jalan masing-masing ya karena kelasnya beda kalau itu. Iya. Kita pun pernah meloloskan yang kelasnya sama tuh, yang Zea dan Alzea kelasnya sama. Benar. Tapi lolos dua-duanya tuh. Karena kategorinya beda. Ya karena si itunya beda, si produknya. Ya harusnya sih ini juga secara moral lah ya mungkin ya, secara moral sangat sayang kok bisa kalah gitu. Iya. Ya ini kalau saya jadi hakimnya ini ya udah gimana sih gitu loh. jadi hakimnya. Cuman fakta yang mencengangkan adalah ketika teman-teman bisa cari sendiri lah. Itu Eger ini daftar kelasnya banyak ini. Di kelas-kelas yang bukan pakaian, bukan alat gunung, ada juga. Terus tadi yang warna-warna juga. Daftar lagi. Sangat hobi. Ya itu kan, dia juga paham bahwa yang namanya daftar merek itu melindungi mereknya gitu kan. Gitu, yang ini udah terlindungi gitu loh, udah terlindungi yang Eger 87 itu. Tapi kok gitu ya teman-teman ya. Ini malah jadi info yang buat saya sih agak menakutkan gitu. Meskipun bahkan sudah legal, sudah terlindungi secara merek gitu ya, masih bisa dicaplok orang gitu. Tapi ada ininya, kalau teman-teman misalnya merasa
kan banyak nih yang nge-WA ke Kebudisan yang pengen misalkan namanya pengen pakai yang ini, tapi sama. udah ada. Iya. Itu dan kita coba saranin ganti nama pada nggak mau. Nah, ya lebih baik tempuh jalur terkenal. Setidaknya gini deh, kalau Eger kan dia menghapuskan ini, menghapuskan Eger yang 87. Kita mah terkenal, tapi ya udah jalan masing-masing aja gitu. Toh kita udah terkenal gitu kan, gitu. Setidaknya kita nggak bisa digugat sama yang udah duluan gitu ya. Oke. Nah gitu ya teman-teman ya. Kalau suka dengan video ini silahkan di like, di komen juga di subscribe gitu ya. Dan kalau teman-teman nih Jis, ya meskipun ada fakta informasi yang mencengangkan ini, tapi tetap pengen daftar merek karena mau nggak mau daftar merek itu ya jalur yang untuk mendapatkan legalitas yang cukup kuat gitu loh. Cukup kuat. Dan kayak klien kita kayak kemarin, dia bilang saya nggak masalah sih mau dipakai mau enggak katanya namanya. Ini saya soalnya mau daftar marketplace. Udah nggak peduli lagi dengan pembajakan. Saya mau daftar marketplace juga gitu. Dan gimana nih kalau misalnya teman-teman minta bantuan ke Kebudisan nih? Nah, buat teman-teman yang mau ke marketplace juga nih, kayak Shopee Mall atau misalkan TikTok Shop yang butuh sertifikat merek, nah teman-teman bisa daftar merek melalui Kebudisan juga. Kalau belum ada desainnya, bisa sekalian order desain logonya, desain kemasannya, bisa juga sekalian di Kebudisan. Langsung aja WA ke nomor yang ada di bawah. Iya. Kalau misalkan kayak Eger logonya di daftarin juga bisa ya? Bisa, mau sebanyak mungkin. Nggak cuma nama mereknya aja misalnya kayak gitu. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.